Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Citra Arum Indraswari dengan NIM 048. Yang kedua, Vivin Dwi Umayyah dengan NIM 049. Yang ketiga, Erlinda Rahmawati dengan NIM 056. Yang keempat, Tatiana Farah dengan NIM 074. Yang kelima, Kusumaning Wijaya dengan NIM 084. Yang keenam, Livia Maratul dengan NIM 085. Yang ketujuh, Nanda Akila Zahra dengan NIM 086. Yang ke-8, Yuka Marliana Sahri dengan NIM 089. Materi yang pertama yaitu pengertian. Sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Yang pertama, integrasi. Menggabungkan berbagai kebutuhan departemen, sales, HRD, produksi, keuangan ke dalam satu sistem. Kedua, satu database. Berbasis pada satu logical database untuk memudahkan berbagai informasi real-time. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Syarat terpenting ERP. Syarat terpenting ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real-time. Konsep dasar. 1 basis data, 1 antarmuka. Menurut OLS 2004, konsep dasar ERP meliputi yang pertama, paket software komersial. Menjamin integrasi mulus seluruh aliran informasi, keuangan, HR, rantai pasok. Yang kedua, konfigurasi fleksibel. Mengintegrasikan informasi lintas area, fungsional organisasi. Yang ketiga, kesatuan antarmuka. Akses data yang konsisten di seluruh perusahaan, front office and back office. Slide ke-6. Slide ini menunjukkan bagaimana ERP mengintegrasikan sebagai fungsi bisnis melalui satu database pusat atau central database. Di kiri ada front office yang berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti sales, distribution, serta service application. Di kanan ada back office yang mendukung operasional internal seperti finansial, manufacturing, dan inventory management. Semua data dari front office dan back office terkoneksi ke database pusat agar informasi bisa saling berbagi dan update real time. Human Resource Management juga terhubung ke database ini untuk mengelola data SDM. Jadi ERP membantu menghubungkan pelanggan, supplier, dan seluruh fungsi bisnis agar lancar dan efisien. Selanjutnya ada tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan sistem Enterprise Resource Planning ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. 2. Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. 3. Menghasilkan informasi yang real-time. 4. Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Enterprise Resource Planning dalam klasifikasi sistem informasi. Dalam klasifikasi sistem informasi, Enterprise Resource Planning atau ERP diilustrasikan sebagai berikut. Tingkat bawah atau low level merupakan level operasional harian. Menggunakan ERP application yang mencakup Transaction Processing System atau TPS. Fungsinya yaitu mengumpulkan dan memproses transaksi dari area fungsional seperti sales and marketing, production, dan human research. Tingkat tengah atau middle level merupakan data yang terkumpul
kemudian diolah oleh Decision Support System atau DSS. DSS memberikan Decision Making Support atau dukungan pengambilan keputusan bagi manajer menengah untuk tujuan taktis. Lalu yang terakhir ada tingkat atas atau top level. Di puncak piramida ada Executive Information System atau EIS. EIS menyajikan ringkasan data yang telah disaring sehingga berfungsi sebagai strategic support atau dukungan strategis untuk manajemen puncak dalam perencanaan jangka panjang. Kekuatan Enterprise Resource Planning atau ERP Integrated. Konsep Enterprise Resource Planning atau ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung dengan seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Evolusi aplikasi ERP terbagi menjadi 5. Yang pertama, Material Requirement Planning, yaitu cikal bakal dari Enterprise Resource Planning dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Yang kedua, Closed Loop Material Requirement Planning terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Yang ketiga, Manufacturing Resource Planning, yaitu pengembangan dari Closed Loop Material Requirement Planning yang ditambahkan 3 elemen. Yang keempat, Enterprise Resource Planning, yaitu perluasan dari MRP2. Yang kelima, Extended Enterprise Resource Planning, yaitu perkembangan dari Enterprise Resource Planning yang diluncurkan tahun 2000, serta lebih kompleks dari Enterprise Resource Planning. Pendekatan implementasi ERP terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, The Big Bang, yaitu strategi penerapan seluruh modal dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Adapun kelebihannya yang pertama, hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Yang kedua, sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Adapun kekurangannya yaitu implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Yang kedua, step by step, yaitu melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Adapun kelebihannya yang pertama, kompleksitas dapat dikurangi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya perbaikan proyek. Yang ketiga, ongkos tidak terlalu membebani. Adapun kekurangannya yaitu waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. Yang ketiga, yaitu ada Back atau Piloted Cost, yaitu pembuatan model implementasi pada salah satu set atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan fungsi atau set yang terkait. Kelebihannya yaitu biaya relatif rendah dan kompleksitas berkurang. Kekurangannya membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antar set. Keuntungan dan kelemahan ERP ataupun keuntungan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP ada 4, yaitu yang pertama, integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, rancangan perekayasaan. Yang ketiga, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Adapun kelemahan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP ada 5. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis. Yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP sering terlihat selalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis. Yang kelima, sistem dapat terlalu kompleks. Manfaat menggunakan ERP. Yang pertama, integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga manajemen puncak dapat melihat. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi meningkatkan produktivitas, menurunkan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar. Tips memilih ERP yang pertama, knowledge and experience, adalah pengetahuan tentang bagaimana cara sebuah proses seharusnya dilakukan, jika segala sesuatunya berjalan lancar.
Yang kedua, selection methodology, struktur proses seleksi yang sebaiknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP. Yang ketiga, analisa strategi bisnis. Bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan dari customer? Adakah keuntungan kompetitif yang ingin dicapai? Yang keempat, analisa people. Bagaimana komitmen manajemen terhadap usaha untuk implementasi ERP? Siapa yang akan mengimplementasikan ERP dan siapa yang akan menggunakannya? Yang kelima, analisa software. Apakah software tersebut cukup fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan? Seberapa banyak waktu untuk implementasi yang tersedia? Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mewakili kelompok 3 memohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diketik melalui forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.